Ya, sekian pertandingan semifinal Uber Cup 2024 di mana pada lapangan 1 Cina berhadapan dengan Jepang. Cina berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 3-0. Sedangkan di lapangan kedua Indonesia berhadapan dengan Korea. Indonesia berhasil menang atas Korea dengan skor 3-2 di mana pada match pertama Gregoria Mariska Tunjung berhasil membuka poin pertama Indonesia dengan mengalahkan tunggal putri Korea Sim Yoo-jin dengan skor 21-15 dan 21-13. Di partai kedua, ganda putri pertama Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia gagal mengalahkan Bekhana Lisohi. Apriani Rahayu Siti Fadia kalah 2 set langsung, 21-6 dan 21-18 oleh pasangan Korea Bekhana Lisohi. Kemudian sehingga skor jadi sama, kedudukan menjadi sama, 1-sama. Di partai ketiga, di partai selanjutnya, tunggal putri kedua Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan tunggal putri Korea Kim Garam dengan rubber game 20-22, 21-16 dan 21-12 sehingga membawa keunggulan sementara Indonesia 2-1. Di partai keempat, Korea kembali berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-sama, di mana Jeong Na-eun Kong Hee-yong berhasil mengalahkan Leni Ripka dengan 2 set langsung, 21-15 dan 21-14. Selanjutnya di partai terakhir, tunggal putri ketiga Komang Ayu Cahyadewi berhasil mengalahkan Kim Min Sun dengan rubber game 17-21, 16-21 dan 21 17-21, 21-16 dan 21-19. Kita lihat di mana match pertama itu ada pada tunggal putri Komang Ayu Cahyadewi mengalahkan Kim Min Sun dengan durasi 1 jam 9 menit. Baik, demikianlah hasil pertandingan semifinal Uber Cup 2024 di mana Indonesia akan berhadapan dengan Cina di babak final Uber Cup 2024 yang akan diselenggarakan besok hari Minggu 5 Mei 2024. Selanjutnya akan ada pertandingan dari partai semifinal Thomas Cup 2024. Cina akan berhadapan dengan Malaysia dan di semifinal lainnya Indonesia akan berhadapan dengan Cina Taipei. Berikut line up Indonesia versus Cina Taipei yang akan dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Di tunggal putra, tunggal pertama Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan Chou Tien-chen. Kita lihat head to head-nya beserta ranking.
di mana Anthony Siniska Ginting telah 15 kali bertemu dengan Chou Tien-chen, di mana 9 diantaranya dimenangkan oleh Anthony Siniska Ginting. Dari segi peringkat, Anthony Siniska Ginting berada di atas Chou Tien-chen. Saat ini Anthony Siniska Ginting berada di peringkat 7 dunia, sedangkan lawannya berada di peringkat 14 dunia. Pertemuan terakhir mereka itu ada pada turnamen HSBC BWF World Tour Final 2022. Kala itu Anthony Siniska Ginting menang dengan rubber game 21-14, 12-21, dan 21-19. Ini adalah pertemuan 2 tahun yang lalu. Kemudian kita lihat pertandingan kedua. Di match kedua itu ada ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan berhadapan dengan Liang Wangchilin. Kita lihat head to head kedua pasangan, di mana Muhammad Rian Ardianto Fajar Alfian telah bertemu dengan Liang Wangchilin sebanyak 8 kali, di mana 5 diantaranya dimenangkan oleh Fajar Rian. Untuk ranking dunia, kedua pasangan sama-sama berada di 10 besar dunia. Fajar Rian di peringkat 7 dan Liang Wangchilin di peringkat 10. Pertemuan terakhir mereka itu ada pada turnamen Yonex All England 2024 bulan Maret lalu, di mana Fajar Alfian Rian Ardianto diunggulkan di tempat ketujuh. Kala itu menang atas pasangan Liang Wangchilin 2 set langsung, 21-14 dan 24-22. Kemudian kita lihat pertandingan ketiga, di mana Jonathan Christie sebagai tunggal kedua akan berhadapan dengan Wang Zuwei. Kita lihat head to head antar kedua pemain, di mana Jonathan Christie telah bertemu sebanyak 14 kali dengan Wang Zuwei ini. 8 diantaranya dimenangkan oleh Wang Zuwei. Artinya dari segi head to head, Jonathan Christie kalah secara head to head. Namun dari segi ranking, Jonathan Christie berada di atas dari Wang Zuwei. Saat ini Jonathan Christie berada di peringkat 3 dunia, sedangkan lawannya berada di peringkat 23 dunia. Pertemuan terakhir mereka yaitu pada Francis Open 2024 bulan Maret lalu, di mana kala itu Jonathan Christie kalah dengan rubber game 21-12, 21-23 dan 17-21. Kita lihat match keempat, di mana jika terjadi ataupun skor belum menunjukkan 3-0 dari salah satu negara, maka akan dilanjutkan ke pertandingan keempat, yaitu ganda putra kedua. Leo Rolly Daniel Martin akan berhadapan dengan Li Yang. Kita lihat head to head kedua pasangan. Nah, sama seperti Jonathan Christie, Leo Daniel ini kalah secara head to head. Dari segi ranking,
Leo Daniel ini sedikit di bawah dari pasangan Cina Taipei. Hanya berbeda satu angka, di mana pasangan Cina Taipei saat ini berada di peringkat 12, sedangkan Leo Rolly Daniel berada di peringkat 13 dunia. Pertemuan terakhir mereka itu ada pada turnamen Thailand Master 2023. Kala itu Leo Rolly Daniel Martin yang diunggulkan di tempat keempat menang atas pasangan Cina Taipei tersebut 2 set langsung, 21-13 dan 22-20. Nah, kita akan lihat di match kelima jika kedudukan imbang 2-2, maka akan dilanjutkan dengan match terakhir di mana tunggal putra ketiga Cico Aura Dwi Wardoyo akan berhadapan dengan Chia Hao Li. Kita lihat head to head kedua pemain. Di mana mereka baru satu kali bertemu dan dimenangkan oleh tunggal putra Cina Taipei. Namun dari segi ranking, tunggal putra Indonesia berada di atas Cina Taipei. Pertemuan terakhir mereka sudah lama sekali, 8 tahun yang lalu di kejuaraan dunia junior. Kala itu Cica Aura Dwi Wardoyo kalah rubber game 15-21, 22-20 dan 13-21. Nah, jadi secara head to head dua wakil Indonesia itu menang, yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan Fajar Rian. Artinya ada 3 wakil yang secara head to head itu tidak diunggulkan. Namun secara ranking wakil-wakil Indonesia ini unggul atas pemain Cina Taipei. Untuk Thomas Cup akan dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kita lihat semifinal lainnya, itu ada Cina melawan Malaysia. Di mana di lapangan pertama, di lapangan 1, Cina berhadapan dengan Malaysia. Berikut adalah line up dari kedua negara.